우린 악착하지 벌어야지. 아 일자리가 없긴 왜 없나. Berlatar pada sebuah pom bensin, film ini dimulai dengan memperlihatkan dua orang pembunuh bayaran pengangguran sedang berbincang mengenai masa depan mereka. Baik Sobin maupun Taihan menyadari kalau saat ini mendapatkan pekerjaan yang resmi dari asosiasi pembunuh bayaran itu sangatlah sulit. Sampai-sampai mereka harus melanggar aturan demi bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka sebagai pembunuh bayaran. Mereka berdua menyalahkan Cha Min-kyu sebab gara-gara perusahaan MK miliknya menjadi nomor satu di kalangan organisasi para asasin, dengan seenaknya dia merubah aturan-aturan itu sehingga menyulitkan mereka berdua mencari nafkah di sini. Mereka berdua ingin sekali mengirimkan sebuah pisau berdarah untuk menantang Min-kyu dalam duel maut. Namun karena mereka menyadari kalau kemampuan mereka itu tidaklah setara sama seperti halnya Gil Bokson ataupun jagoan MK saat ini, si serangga mantis yang bisa mereka lakukan hanyalah bekerja dengan melawan aturan yang ada. Sebelum mereka berdua pergi dari sana, Taehan izin masuk ke dalam minimarket terlebih dahulu untuk sekadar membuang air kecil. Yang ternyata di dalam sana telah ada seorang laki-laki dalam keadaan sakaratul maut yang merupakan target dari pekerjaan mereka. Taehan lalu masuk ke dalam toilet, tetapi mendengar sebuah suara seseorang dari dalam minimarket membuat tubuhnya panas dingin sebab suara itu berasal dari Cha Min-kyu. Tujuan Min-kyu di sana tentu saja untuk memberikan hukuman kepada Sobin maupun Taehan, sebab mereka berdua telah melanggar 3 aturan penting di asosiasi, diantaranya dengan membunuh anak di bawah umur, menerima pekerjaan di luar perusahaan, serta tidak mau mencoba pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan. Taehan berusaha membela dirinya, namun karena pembelaannya sangatlah sia-sia, dia lalu mencoba kabur dari sana. Taehan berhenti berlari sebab seorang laki-laki yang bernama Lee Han-ul mencegat pelariannya. Taehan lalu bertanya tentang siapakah dirinya. Namun melihat 2 buah pisau sabit lengkung yang dibawa oleh dirinya, Taehan pun segera menyadari kalau laki-laki yang ada di hadapannya itu adalah Mantis. Taehan sangat senang bisa bertemu dengan dirinya sebab namanya sedang naik daun di kalangan para pembunuh bayaran dan berharap bisa membunuh dirinya agar namanya menjadi peringkat teratas di antara para pekerja. Apalagi melihat keberadaan dia serta Min-kyu yang memburu dirinya, Taehan beranggapan kalau dia sudah setara dengan level A. Han-ul tidak terlalu peduli dengan apa yang Taehan ucapkan, sebab kedatangannya ke sini sebenarnya hanyalah ingin mengatakan sesuatu kepada Min-kyu sebelum dia berangkat liburan. Namun karena Taehan malah mengganggu waktunya, dengan terpaksa dia harus membunuh dirinya. 잘 치다야. Setelah membunuh Taehan, Mantis pun lalu mengutarakan keinginannya yang dengan ingin membebaskan dirinya dari kontrak. Sejujurnya 7 tahun terlalu lama bagi dirinya jika harus ikut perusahaan MK, sedangkan dirinya saat ini mempunyai reputasi yang sangat bagus. Min-kyu mengerti dengan apa yang Han-ul bicarakan itu dan mempersilahkannya untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dirinya inginkan, termasuk memikirkan masa depan dari teman wanitanya. Namun tiba-tiba, Mantis mengarahkan pisau sabitnya ke leher Min-kyu yang kemudian menantangnya dalam aturan pisau berdarah. Mereka berdua saling menatap tajam, namun ketika Min-kyu ingin memegang sabit milik Han-ul, dia lalu menariknya dan mengatakan kalau yang dilakukannya itu hanyalah bercandaan semata. Min-kyu pun hanya tersenyum mendengar hal tersebut dan berjanji akan segera memikirkan kontraknya yang baru serta meminta temannya itu untuk bersiap sebab Min-kyu akan mengaturkan jadwal wawancara untuk dirinya. 다녀와서 계약서 다시 쓰자. 그 친구 면접 날짜도 잡고. 진짜? 아 뭐야? 대표님! 야, 내가 나만 믿으라고 했어, 안 했어? Setelah beberapa waktu Han-ul berlibur, dia pun kembali ke Korea dan langsung menelepon Shin Jae-yi bertanya tentang bagaimana wawancaranya dengan MK.
Tetapi karena selama liburan, Han-ul sama sekali tidak mengetahui kabar apapun mengenai kondisi di Korea, dia agak terkejut setelah mendengar kalau MK mengalami kebangkrutan dan pemicunya adalah kematian Min-kyu yang mati terbunuh di tangan Bokson. Jae lalu berpesan kepada Han-ul untuk pulang sendirian saja sebab dia tidak bisa menjemputnya karena sedang melakukan pekerjaan serta memintanya untuk berhati-hati sebab banyak perusahaan assassin yang ingin merekrutnya bergabung dengan mereka. 맞다. NK 망하니까 다른 회사들이 너 잡겠다고 대기 타다더라. 마귀님 맞으시죠? 우리 유진에서 나왔습니다. 마귀 알지? 아니 내가 지금 인장에 차릴게. 고생해라. 그만 끊자. 다녀왔습니다. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Jae pun kembali ke kantor dan bertemu dengan Bae-su yang tengah masa besar demi menyambut kedatangan Han-ul di sini. Jae yang melihat hal itu meminta Bae-su untuk jangan berlebihan dalam menyambut Han-ul, sebab dirinya pun belum tentu tertarik bergabung dengan perusahaan kecil mereka yang bahkan di bulan depan harus mengosongkan kantor ini karena tak sanggup membayar sewa bulanannya. Tak lama Han-ul sampai juga di sana, namun bukannya menikmati masakan yang telah dibuat oleh Bae-su, dia malah langsung mengajak keluar Jae menemui teman-temannya yang saat ini telah menunggu mereka di dalam klub malam. Di dalam klub malam itu, pandangan mata Han-ul selalu tertuju kepada Jae, sebab dari dulu dia mempunyai perasaan lebih dari hanya sekedar pertemanan. Dong Yeong lalu bertanya kepada Han-ul tentang apakah dirinya beserta dengan yang lainnya bisa masuk ke MK. Seandainya saja waktu itu Jae bisa kembali ke MK. Han-ul jelas kesal mendengar hal itu, sebab mereka itu tidak setara dengan Jae ataupun dirinya. Sumin lalu menjelaskan kalau sebenarnya mereka mau membuat perusahaan bersama Jae dan merekrut nama besar romantis agar perusahaan mereka cepat meraih popularitas. Pumali juga menambahkan, jika itu benar terjadi, maka yang pantas menjadi pemimpin mereka adalah Jae, sebab dia jujur, bertanggung jawab, serta baik kepada bawahannya. Apalagi seorang wanita yang sudah mempunyai pasangan pasti akan mempunyai penilaian dan kebijakan yang sangat baik. Han-ul sangat cemburu dan kesal mendengar itu, mengira kalau Jae benar-benar mempunyai pasangan dan mengatakan kalau mendirikan perusahaan itu bukan hanya sekedar dinilai dari semua itu, melainkan juga kekuatan sedangkan kemampuan Jae saat ini ada di bawahnya. Jae sangat kesal mendengar Han-ul yang seakan-akan lebih hebat dari dirinya. Sedangkan selama 16 kali mereka berdua berlatih tanding, skor mereka bisa dikatakan seri. Mereka berempat pun memisahkan diri dari Han-ul dan Jae yang tengah sibuk mendebatkan masa lalu mereka berdua, sambil membicarakan sebuah rumor tentang kenapa saat itu Han-ul lah yang terpilih melakukan debutnya, dibandingkan Jae yang memenangkan pertarungan terakhir di antara mereka berdua. Mereka berempat pun bingung dengan keputusan MK saat itu. Tetapi yang jelas, karena itulah Jae yang kesal memilih untuk keluar dari MK. 야 기억나냐? Han-ul yang teringat kembali di saat pertarungan terakhir mereka mengatakan kalau tiap kali dirinya kalah melawannya, dia tidak begitu kesal sebab Jae selalu mengulurkan tangannya untuk dirinya. Jae tidak terlalu memikirkan hal itu sebab saat ini yang ada di pikirannya hanya keberlangsungan hidup mereka dan juga perusahaan assassin yang akan dia buat. Apalagi setelah MK hancur, semua investor mundur dan yang tersisa hanyalah pengurus boneka. Han-ul lalu berusaha meyakinkan Jae jika MK tidak akan semudah itu hancur. Meskipun Bokson telah membunuh para petinggi di sana sebab masih ada seseorang yang bisa membantu masalah mereka. 같이 갈래? Keesokan harinya, Han-ul pergi ke suatu tempat yang dimana di rumah tersebut sedang diadakan pesta yang cukup meriah. Dia lalu berjalan masuk ke dalam rumah dan sempat berpapasan dengan Benjamin Ju, pemilik dari Meta Software. Mereka berdua memang tidak sempat untuk mengobrol banyak, namun Benjamin sempat memberikan kartu nama miliknya agar Han-ul mau menghubungi dirinya sebab dia berencana mengerjakan sebuah proyek bersama dengan dirinya. Han-ul lalu kembali berjalan masuk ke dalam dan bertemu dengan kakek sekaligus mentornya yang bernama Dugu. 할배. 예스승 만나러 가는 게 뭐 어때서? Mendengar nama Dugu di telinga mereka jelas membuat Pumali sangat iri kepada Han-ul. Sebab jika Dugu sampai menjadi gurunya, hidupnya pasti akan jauh lebih baik daripada ini. Jae sebenarnya tidak terlalu peduli dengan apa yang dibicarakan oleh rekanannya. Namun karena mereka terus berusaha menggali informasi tentang masa lalunya, Jae pun memilih untuk pergi menuju ke tempat kencannya setiap hari. Dugu lalu mengajak Han-ul untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun tiba-tiba dari belakang, Dugu kemudian menyerangnya.
되네? Dogo pun menghentikan serangannya, sebab Han-ul melindungi dirinya dengan vas kesayangan Dogo. Mereka berdua lalu mengobrol banyak, membicarakan tentang masa depan dari MK yang sepertinya hanya bisa dijalankan kembali oleh Dogo. Meskipun di saat terakhirnya pensiun, hubungan dirinya dengan Min-kyu berakhir sangat buruk sebab pengurus perusahaan menyerahkan pisau berdarah kepada Min-kyu. Han-ul meminta Dogo untuk kembali mengurus MK dan sebagai syaratnya, dia juga akan kembali menjadi anggota MK, namun meminta juga Jae ikut bergabung bersama dengan MK. Dogo agak terkejut mendengar hal itu, sebab yang dia tahu, dulu Jae memutuskan untuk keluar sendiri dari MK. Apalagi yang dia dan Min-kyu dulu inginkan hanyalah dirinya. Setelah pertarungan di antara mereka berdua, meskipun Jae adalah pemenangnya. Mereka berdua memutuskan hal itu setelah melihat rekaman pertarungan di antara mereka berdua dan terlihat jelas di sana jika Han-ul sangat unggul jauh melawan Jae karena ada hal-hal kecil yang terlihat jelas di saat mereka berdua kembali memutar pertarungan itu. Dogo pun menambahkan, jika dia tidak begitu setuju jika Han-ul terus bersama dengan Jae dengan sebuah alasan yang tidak perlu dirinya ketahui. Sebenarnya jika Han-ul tidak menemuinya, dia pasti akan mencarinya. Sebab dirinya butuh generasi penerus di MK yang baru ketika waktunya sudah habis dan itu adalah dirinya. Segera setelah pertemuan itu, Han-ul pun menemui Jae yang tengah berlatih bersama dengan boneka-boneka manekin di tempat kencannya. Yang tentu saja membuat Han-ul senang karena teman kencan Jae ternyata hanyalah kumpulan boneka manekin. Han-ul lalu sedikit menunjukkan kemampuan teknik bela dirinya yang agak sedikit membuat Jae terkejut karena kemampuan bertarung Han-ul ternyata sudah jauh meningkat. Setelahnya mereka berdua lalu menuju ke klub malam dan di sini Jae sempat bertanya kepada Han-ul tentang kenapa dia tiba-tiba sangat tertarik dengan bisnis. Han-ul tidak mengungkapkan secara langsung alasannya kepada Jae, tetapi setidaknya keberadaannya di sini hanyalah semata-mata demi membantu dirinya sebab bukan hanya dirinya sendiri yang harus dia pikirkan, melainkan juga anak-anak yang lainnya. Han-ul lalu memberikan kartu nama milik Benjamin kepada Jae dan mengatakan kalau ini adalah satu-satunya kesempatan bagi dirinya untuk lebih berkembang daripada hanya sekedar bisnis kecil-kecilan. Jae pun langsung membicarakan keinginannya itu kepada Baesu dan sepertinya Baesu sudah menduga kalau ini akan segera terjadi apalagi melihat situasi keuangannya saat ini sudah tidak wajar bila dia terus menahannya. Mereka berlima pun lalu mendatangi perusahaan milik Benjamin yang saat ini sedang fokus mengembangkan permainan simulasi bernama Blood High School. Dong-yong berusaha mempresentasikan laporan mereka di hadapan Benjamin. Namun sepertinya Benjamin tidak terlalu peduli dengan semua omong kosong itu sebab yang diinginkan oleh dirinya bukanlah hanya keuntungan ataupun angka. Benjamin tahu kalau Jae pernah mendirikan perusahaan, namun perusahaannya itu bangkrut karena monopoli MK. Benjamin terus memonjokkan Jae, sampai-sampai membuat Han-ul marah sebab Benjamin hanya menganggap mereka sebagai bahan percobaan saja. Han-ul lalu mengajak mereka berempat untuk pergi dari sana, tetapi Benjamin sempat menahan kepergian Jae dan mengatakan kalau dia mau, dirinya bisa mewujudkan semua keinginannya. Jae tidak menjawab apa-apa dan memilih untuk keluar menemui Han-ul sebab sikap yang ditunjukkannya itu tadi malah membuat kesempatan mereka mendirikan perusahaan menjadi sirna. Terjadilah perdebatan di antara mereka berdua, yang bahkan melibatkan Dong-yong juga sampai-sampai dia harus memutuskan sendiri untuk kembali lagi masuk ke dalam membicarakan bisnis lanjutan di antara mereka dengan Benjamin. 야, 김동영. Meskipun sempat terjadi perbedaan pendapat di antara Han-ul dan Jae, Han-ul tidak bisa membiarkan orang yang dia sayangi terus-menerus dalam keadaan seperti ini. Dia lalu memberikan uang sisa tabungannya meskipun sedikit, agar mereka bisa mendirikan perusahaan yang melebihi MK. Han-ul tidak bisa bekerja sendirian, maka dia akan mengajak semua rekanannya untuk bergabung bersama dengan dirinya yang menjadi pemimpin. Segera setelahnya, tanpa kehadiran Dong-yong di sana, mereka berempat pun mulai membagi tugas yang didapatkan Han-ul dari bekas klien-kliennya semasa di MK. Sesuai dengan level mereka masing-masing. Di sini mereka lalu bersepakat akan menamai perusahaan mereka dengan nama Mantis karena dengan menggunakan namanya tentu saja akan menarik lebih banyak klien untuk menyerahkan permasalahan mereka terhadap perusahaan ini dan mulai membereskan satu persatu pekerjaan yang diberikan oleh klien mereka.
MK 원상복구 시키려면 나도 어쩔 수 없지. Dogo yang mulai menyadari kalau semakin sedikit klien menggunakan jasa mereka mulai menurunkan harga untuk setiap pekerjaan yang mereka dapatkan. Karena Dogo pun menyadari kalau sudah tidak ada orang yang bisa diandalkan seperti Han-ul. Pengangguran sudah naik 2 kali lipat, artinya sekarang bukan zamannya lagi untuk bekerja dengan menaati aturan. Jadi sebelum tahun ini berakhir, Dogo berencana mengembalikan aturan lama lagi. Han-ul yang menyadari kegelisahan hati Dogo mencoba menawarkan perusahaan miliknya untuk melakukan tugas-tugas dari MK dengan harga di bawah MK. Mendengar hal itu jelas membuat Dogo tak percaya. Sebab semenjak Han-ul menjadi pemimpin perusahaan, pola pikirnya menjadi lebih berkembang daripada sebelumnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan terbesar Dogo saat ini adalah mengapa dia harus repot-repot seperti ini. Sebab dengan reputasinya, dia tidak harus meninggalkan MK dan bersusah payah sampai begini. Hari-hari pun berlalu, bukannya semakin banyak klien yang datang, mereka malah semakin mengeluh. Sebab Han-ul memilih untuk menyelesaikan tugas dari klien sendirian. Pumali lalu minta Jae untuk mengatakan sesuatu kepada Han-ul. Sebab jika mereka terus-terusan seperti ini, itu sama saja dengan mereka menjadi pelayan Han-ul dan lebih baik dia ikut Dong-yong saja waktu itu. Tak lama Han-ul datang ke sana, yang kemudian memberikan berkas kepada Jae agar dia menyelesaikannya hari ini juga. Namun bukannya langsung mengerjakan tugas itu, Jae malah menawari Pumali dan Sumin untuk menyelesaikannya. Tentu saja karena hal itu membuat Han-ul kesal, tetapi Jae malah meminta sedikit waktu darinya untuk berbicara empat mata dengannya. Di atas atap, Jae lalu mencurahkan semua isi di kepalanya kepada Han-ul atas semua perilaku Han-ul selama ini. Jae tahu kalau dialah yang mencari klien, menurunkan harga setiap misi, bekerja sangat keras, dan membagi rata bayaran kepada semuanya. Namun, janganlah pernah bekerja sendirian dan menyerahkan pekerjaan lainnya kepada yang lainnya juga. Karena jika dia tidak percaya dengan yang lainnya, untuk apa juga dia mendirikan sebuah perusahaan? Bukankah sebelumnya dia bilang mau membuat dirinya nyaman, namun semakin kesini karena tingkah lakunya sendiri malah membuat dirinya tak nyaman. Semua orang di bawah kakinya, termasuk dirinya, dan semakin lama semakin muak dengan sikapnya yang merendahkan dirinya tetapi sok peduli. Malamnya, Han-ul menceritakan semua permasalahannya dengan Jae kepada Dogo. Dogo pun lalu mulai bercerita tentang alasan kenapa dia seharusnya tidak bersama dengan Jae. Sebab itu sama saja ketika kenapa dulu Min-kyu dan dirinya bersama. Itu sebenarnya lebih disebabkan karena tidak mungkin ada yang lebih baik dari dirinya berada di sampingnya. Bakat adalah sebuah berkah, namun bakat yang biasa saja justru bisa menjadi kutukan. Saat itu setelah pertandingan, Jae mendatangi dirinya untuk bertanya tentang kenapa dia dipilih dibandingkan dirinya yang memenangkan pertarungan itu. Mungkin orang-orang di luar sana menganggap kemenangan itu menjadi milik Jae, tetapi Min-kyu mengatakan kalau Jae lah yang tidak akan bisa mengalahkan Lee Han-ul. Jae yang tidak menerima pernyataan tersebut sempat meminta pedang asli agar bisa melakukan pertarungan ulang dengan dirinya. Tetapi Dogo enggan memberikannya dan malah meminta Jae untuk keluar dari perusahaan sebab dia tidak bisa mengambil resiko terhadap aset besar milik mereka. Jae yang marah menyerangnya dan terlihat di sana watak aslinya melebihi watak dirinya yang bahkan tidak segan-segan berbuat curang hanya demi sebuah kemenangan. Dia sempat berpesan kepada Jae untuk jangan mencoba mendekati Han-ul di kemudian hari, sebab berada di sisi saingan terbesarmu malah akan membuatnya menderita karena Dogo juga telah mengalami rasa sakit itu selama bertahun-tahun lamanya. Mendengar semua itu terasa agak menyakitkan bagi Han-ul, namun dirinya pun juga meyakinkan Dogo kalau yang menginginkan mereka bersama bukanlah Jae, melainkan dirinya. Sementara itu di tempat lainnya, Jae terlihat sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Han-ul. Namun selama perjalanan pulangnya, dia malah dibuntuti oleh beberapa orang sehingga dia memutuskan untuk pergi ke klub malam dan membantai semua orang yang membuntuti dirinya dari belakang. 니네 누구냐? 내가 오늘 기분이 진짜 좋았거든? 도망만 가지 마라. 한 마리도. Jae terkejut karena salah satu dari mereka adalah Dong-yong. Tetapi karena baginya Dong-yong bukanlah menjadi temannya lagi, Jae pun membunuh Dong-yong tanpa ampun. Dari kejauhan, Benjamin mengawasinya. Sebab dia sendiri penasaran dengan kemampuan Jae dan bertanya tentang apakah dirinya lebih jago dari Mantis. Karena jika benar, mengapa dia berada di bawahnya. Esok paginya, Jae sedikit terlambat untuk datang ke kantor yang tentu saja membuat Han-ul marah karena kenapa sikapnya seperti ini. Ditambah lagi, dia tidak bercerita apapun tentang tugasnya semalam. Seharusnya sebagai bawahannya, Jae harus melaporkan semua kegiatan yang dilakukannya. Tetapi karena pernyataan tersebut malah membuat Jae sangat marah dan menentang duel menggunakan senjata di atas gedung ini.
Pertarungan itu pun berlangsung sangat singkat, dan Pumali yang merekam pertarungan itu tak percaya dengan hasil yang dia lihat di depan matanya. Apalagi melihat sikap Han-ul yang seakan-akan mengalah dan memberikan pucuk kepemimpinan perusahaan kepada Jae-yi. Setelah pertarungan itu, Jae-yi pun akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama Benjamin. Di sana, selain masih menjadi seorang pembunuh bayaran, Jae-yi pun juga menjadi karakter favorit di game yang sedang dikembangkan oleh Benjamin, sebab gerakan profesional sangatlah berbeda dibandingkan dengan gerakan amatiran. Pumali yang saat ini ekonominya sudah semakin membaik menemui Sumin di klub malam untuk bertanya tentang bagaimana kabarnya. Sumin mencoba mengabarkan baik-baik keadaan dirinya, tetapi Pumali yang mengetahui kalau Sumin kini hanyalah seorang pengangguran mencoba mengajaknya untuk bergabung bersama dirinya daripada menghabiskan waktu bersama Han-ul, apalagi Jae sekarang menjadi bos wanita pertama di dunia ini. Sumin jelas kesal mendengar itu, sebab semua ini terjadi karena Pumali yang dengan sengaja mengupload pertarungan di antara Jae dan Han-ul ke media sosial, sehingga membuat orang-orang dari seluruh dunia mengira kalau sang legenda mantis kemampuannya berada di bawah Jae. Di hadapan Jae, Benjamin bertanya tentang peraturan yang sudah ditetapkan oleh MK. Apakah mereka juga harus menaati hal tersebut sebab Cha Min-kyu, orang yang membuat aturan tersebut, telah mati meskipun Dogu masihlah hidup. Benjamin pun penasaran dengan kemampuan milik Dogu, apakah dia sehebat itu, sehingga tidak ada orang yang mau melawannya termasuk dirinya. Benjamin sangat benci orang itu, sebab pernah menolak proposal yang diberikannya dahulu, jadi bila seandainya kata saat ini dirinya melawan peraturan yang dibuat oleh Dogu, apakah perusahaan ini bisa menjadi pemimpin dari asosiasi pembunuh bayaran? Sementara itu di kantor Han-ul, Dogu terlihat mampir ke sana dengan membawa sebuah berkas buangan pekerjaan yang tidak ada satupun di MK mau memperkerjakannya. Dogu lalu menawari Han-ul untuk ikut bersama dirinya pada rapat umum kali ini. Dan sebagai imbalannya, Dogu akan memberikan level A kepada Han-ul tanpa syarat. Dogu juga bercerita kalau dirinya telah menonton video itu, dan dia sering mendengar cerita tentang perusahaan Jae yang saat ini sedang berkembang pesat. Setelahnya, Dogu pun pergi dari sana, dan tak lupa berpesan kepada asistennya untuk memblokir semua pekerjaan yang datang ke tempat ini agar Han-ul bisa segera kembali ke MK. Han-ul yang sepertinya mulai sadar dengan sikapnya itu lalu memberikan misi itu kepada Sumin, yang tentu saja membuat Sumin senang sebab sudah lama dia tidak menyelesaikan misi tingkat B meskipun dia sedikit kewalahan dan kerepotan dalam menghadapi targetnya. Belum lagi tekanan dari Han-ul yang terus memintanya untuk segera membunuh targetnya dalam waktu 1 menit. 넌 1분 안에 못 끝내면 해고다. 30초 남았다. Segera setelahnya, para pembersih datang membereskan sisa-sisa kekacauan di sana. Tak lupa Mantis memberikan uang kepada para pembersih, serta Sumin agar dia bisa membeli pakaian baru yang nantinya bisa digunakan Sumin untuk datang ke rapat pertemuan besar. Esok harinya, dengan mengendarai mobil bututnya, Han-ul pun berjalan masuk ke dalam ruangan aula besar meskipun semua orang memandang dirinya dengan wajah sinis. Bahkan kehadirannya di sana pun diacukan oleh Jae yang terlihat sangat tidak peduli dengan dirinya. Di hadapan para asasin serta perusahaan yang ada di aula, Dogu pun mulai berbicara tentang keberadaannya di sini di tengah situasi yang mulai tidak kondusif akhir-akhir ini. Tetapi belum juga Dogu berbicara banyak, Jae dari JB memotong pembicaraannya untuk menanyakan tentang sebuah warisan aturan yang amat menyusahkan perusahaan kecil dan menengah, yang pada akhirnya mengakibatkan banyak pengangguran. Sedangkan orang-orang membuat aturan tersebut telah mati akibat insiden Gilboxon tahun lalu. Han-ul lalu ikut angkat bicara mengenai hal tersebut dan mempersederhanakan kesimpulan dengan bertanya kepada semua orang di sana apakah mereka setuju untuk tidak menaati peraturan lagi. Tetapi dari ratusan orang yang hadir, hanya Kim saja yang mengangkat tangannya, itu pun dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Jae yang tidak ingin kalah pun langsung mengajukan pertanyaan lagi kepada Dogu tentang mengapa harus MK yang membuat semua peraturan ini. Dogu pun lalu mengatakan, jika dari awal peraturan ini dibuat mengikuti yang terkuat agar semuanya efektif, dan bila ada kelompok lain yang mencoba menggantinya, maka dirinya pun siap untuk menentukan siapa yang terkuat itu. Jae pun menerima tantangan tersebut dan mulai mengadu pukulan dengan Dogu, namun dengan cepat Han-ul mencegah pertikaian tersebut meskipun dia harus terkena pukulan Jae hingga pingsan. Suasana yang tidak kondusif itu pun akhirnya membuat Jae pergi dari sana, dan Dogu yang mengetahui kalau Han-ul berpura-pura pingsan memintanya untuk segera bangun jika tidak Johnny miliknya dia injak. Jae pun segera memberikan laporan atas kejadian yang baru saja terjadi kepada Benjamin, dan sepertinya Benjamin sangat tidak puas dengan hal tersebut yang kemudian berencana mengadu domba Jae dengan Dogu melalui pedang berdarah. 괜찮아. 안 죽어. 잠깐만.
Dogo berpesan kepada Han-ul jika dia tidak bisa terus seperti ini melihat Jae-yi yang semakin lama membuat dirinya kesal. Han-ul yang mendengar hal itu pun mencoba meredakan amarah Dogo, sebab seharusnya mereka tahu kalau Jae-yi hanya diperalat oleh bocah kaya itu. Selama dalam perjalanan, Pemali bertanya kepada Jae-yi tentang apakah mereka memang harus menjadikan MK sebagai musuh, sedangkan mereka hanya sekedar pendatang baru. Dengan tegas, Jae-yi pun mengatakan kalau dirinya sudah bersiap ketika awal pertama menggandeng Benjamin, dan dia selama ini tunduk patuh terhadap Benjamin sampai benar-benar siap menghadapi MK. Dia akan menghadapi Dogo saat dirinya mau. Namun sebelum itu akan dia potong dulu tangan Benjamin sesuai dengan rencana awal dirinya. Setibanya Bae-su di rumahnya, dia agak terkejut melihat keberadaan Han-ul di sana. Tetapi dia pun segera menyadari kalau kedatangan dirinya ke sana adalah pasti untuk membunuh dirinya. Bae-su pun pasrah menerima kenyataan ini. Tetapi ternyata diam-diam Han-ul telah menyiapkan sebuah rencana dengan mengganti tubuhnya dengan seseorang yang Sumin bunuh kemarin malam. Bae-su sebenarnya tidak ingin melakukan ini, sebab itu sama saja dengan Han-ul yang melanggar sendiri aturan organisasi. Dia terus memaksa Han-ul untuk membunuh dirinya. Namun karena Han-ul tidak peduli dengan apa yang Bae-su inginkan, pada akhirnya Bae-su pun menuruti keinginannya. Pagi harinya, Han-ul pun mengabari Dogo kalau semua misinya telah dia tuntaskan semua. Tetapi bukannya mendapat pujian, Han-ul justru mendapatkan kabar jika Jae-yi telah mengiriminya pisau berdarah yang artinya saat ini perusahaan JB telah menentang duel maut dengan MK. Dogo meminta Han-ul untuk tidak ikut campur sebab dia akan menangani sendiri masalah ini. Namun karena Han-ul terus memohon kepada Dogo untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Jae-yi terlebih dahulu, dia hanya memberikan waktu kepada Han-ul untuk menyelesaikannya dalam waktu 24 jam. Han-ul berjanji akan membuat Jae-yi bertekuk lutut, meminta maaf serta mengambil pisau tersebut dan sebagai jaminannya, Mantis akan kembali bergabung dengan MK. Han-ul berusaha menghubungi Jae-yi, namun karena Jae-yi tidak merespon panggilan telepon darinya, agak membuat Han-ul frustasi dan berpesan kepada Sumin untuk menyebarkan pesan duka kepada orang-orang jika Bae-su telah meninggal. Mendapatkan kabar kematian Bae-su, Jae-yi pun segera datang ke rumah pemakaman memberikan penghormatannya terakhir kepada mantan bosnya itu. Setelahnya, dia lalu bertemu dengan Han-ul, yang kemudian mengatakan jika dialah yang telah membunuh Bae-su atas perintah dari MK, sebab Bae-su mengerjakan pekerjaan tanpa izin. Han-ul tahu kalau yang mengirim pisau ke Dogo bukanlah dirinya, jadi segeralah ambil kembali karena Han-ul tidak ingin melihat dirinya mati. Jae-yi yang merasa dirinya selalu dikesampingkan tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh Han-ul, sebab semua yang dia inginkan selama ini sebentar lagi akan tercapai, sehingga dia tidak perlu repot-repot lagi untuk tetap bersikeras berada di sisinya. Tak lama sebuah kejutan datang, sebab Bae-su yang tidak peduli dengan kematiannya muncul di pemakamannya dan telah menghubungi MK menjelaskan kalau dirinya masihlah hidup. Han-ul jelas kesal melihat hal tersebut, yang kemudian segera pergi dari sana sebab dia menyadari kalau Dogo saat ini pasti berada di kantornya. Di hadapan Han-ul, Dogo tidak mau menjelaskan apapun tentang kesalahannya dan hanya memberikan pisau berdarah kepada Han-ul sebagai tantangan duel maut dia dengan dirinya. Pisau itu sebelumnya memang berasal dari Jae-yi, namun karena Dogo tidak sempat menyiapkan pisau yang lainnya, maka itu sama saja dengan permintaan duel maut Dogo terhadap dirinya. Setelahnya, dia bertemu dengan Bokson di suatu tempat untuk bertanya tentang bagaimana perasaan dirinya saat mengirim pisau ke Min-kyu. Bokson pun mengatakan jika kedua pihak pasti tidaklah nyaman, apalagi orang yang mengirim atau menerima pisau berdarah biasanya dari orang terdekat. Tetapi satu yang perlu dia ingat adalah dirinya harus menjaga yang ingin dirinya jaga. Setelah itu, Han-ul pun menghubungi Dogo untuk mengabarinya jika pisau yang dia kirim untuknya juga Han-ul kirimkan kepada Jae-yi. Lantaran semuanya sudah berantakan, jadi sekalian saja mereka akhiri semua ini. Esok paginya, selama dalam perjalanan menuju ke gedung MK, Han-ul menghubungi Jae-yi kalau dia akan menunggunya di lantai 1, mengajaknya bicara sebelum mereka berdua menghadapi Dogo. Tak lama, Han-ul yang telah sampai di sana malah mendapatkan informasi dari anak buah Dogo kalau Jae-yi sudah naik ke atas sana. Akan tetapi ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan, sebab di atas sana tidak ada keberadaan dari Jae-yi. Lihat raut wajah bingung Han-ul, Dogo pun mengatakan jika tidak ada peluang bagi mereka berdua untuk mengalahkan dirinya, meskipun mereka bekerja sama. Dogo akan membiarkan Han-ul sementara hidup, sebab dia ingin melihat ekspresi wajahnya ketika Jae-yi mati tepat di saat pintu lift itu terbuka. Dogo sempat memprovokasi Jae-yi, namun sepertinya tanpa provokasi itu pun niatan Jae-yi di sana bukanlah 2 lawan 1, melainkan pertarungan di antara 3 orang. 1대1대1이지.
Han-ul bingung harus berbuat apa terhadap Jae, sebab dia ingin sekali melindungi dirinya, namun sebaliknya dia malah terus mendapatkan pukulan beserta tendangan dengan niatan membunuh. Setelah berhasil sedikit menyingkirkan Han-ul, Dogo pun terus menyerang Jae yang nampak tidak berdaya di hadapan dirinya. Namun, di saat Dogo akan membunuh Jae, Han-ul berhasil bangkit yang kemudian melemparkan pisau sabitnya ke arah Dogo. Melihat ada celah, Jae pun menghunuskan pedangnya ke titik buta Dogo melewati jas merah milik Han-ul. 한방 먹이기 더럽게 힘드네. Meskipun belum bisa membunuhnya, setidaknya ada kelemahan kecil yang bisa mereka manfaatkan untuk menghabisi Dogo. Dan Mantis yang sedari tadi menahan kekuatannya, kali ini tidak akan segan-segan membunuh Dogo dengan semua kemampuannya. Dogo pun tak mampu membalas atau menahan teknik pisau sabit yang diperlihatkan oleh Mantis, sehingga dia hanya menunggu kematiannya saja daripada menahan malu akibat kekalahannya. Tetapi sebagai seorang mantan murid Dogo, Han-ul tidak tega melakukan hal itu, dan malah meminta Dogo untuk pergi dan pensiun dari dunia hitam ini. Dogo terus memohon Han-ul untuk membunuh dirinya, tetapi karena Han-ul tidak tega melakukan itu, tiba-tiba Jae mendekat yang kemudian menusukkan pisau yang menancap di tubuh Dogo semakin dalam. Mereka berdua sangat bersedih melihat kematian Dogo, sebab bagaimanapun keadaannya, Dogo dulunya adalah orang yang membawa mereka berdua sampai di titik ini. Jika mereka tidak membunuhnya, itu malah akan membuat Dogo semakin menderita, sebab mereka malah seperti orang yang bodoh dengan membiarkan Dogo seperti ini. Dan sebelum film berakhir, Benjamin terlihat sedang mempresentasikan tentang pandangan hidupnya di hadapan para pengikutnya. Dia menjelaskan kalau dunia saat ini benar-benar sangat kejam, tetapi hanya ada satu syarat yang harus mereka penuhi agar mereka bisa terus hidup di dunia ini. Teman kemarin bisa menjadi musuh hari ini, dan musuh hari ini bisa saja menjadi teman besok harinya. Ada kalanya kita dimangsa, dan ada kalanya kita memangsa. Ada kalanya kita harus melawan dan juga menghindar. Tetapi mengetahui waktu dengan tepat adalah awal kesuksesan. Setelah memberikan pidato omong kosong itu, Jae menemui Benjamin untuk sekedar memberikan informasi jika mereka akan segera menyelesaikan pengakuisisian MK sepenuhnya. Benjamin senang mendengar hal tersebut, sebab dia tidak sia-sia mengajak Jae bergabung hingga sampai seperti ini. Benjamin lalu pergi meninggalkannya di sana. Namun ternyata, diam-diam Jae telah mempunyai rencana lainnya dengan membunuh Benjamin melalui perusahaan yang paling haus level A, yaitu Mantis. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!